Strategi perlawanan terhadap penjajahan bangsa Eropa sampai awal abad 20. Pada saat bangsa Eropa hendak menguasai Nusantara, para penguasa lokal ini telah memiliki sistem politik dan ekonomi, serta umumnya memiliki kedaulatan. Ketika bangsa-bangsa penjajah ini melukai rasa keadilan, lahirlah perlawanan. Semangat perlawanan itu merupakan bentuk nasionalisme yang paling awal, yang di kemudian hari menjadi sebuah fondasi lahirnya kesadaran nasional. Tetapi sebelum lahirnya kesadaran nasional, memiliki ciri-ciri khusus antara lain: yang pertama, bersifat lokal. Perlawanan dilakukan oleh tiap-tiap kerajaan yang merasa martabatnya dilecehkan, kedaulatannya dilanggar, dan kepentingannya terancam. Yang kedua, bergantung pada pemimpin karismatik. Pemimpin yang dimaksud adalah seorang raja, bangsawan, pemuka agama, dan pembesar kerajaan. Karena dulu dianggap bahwa mereka berpengaruh atau dianggap memiliki kesaktian dan kekuatan yang melebihi manusia biasa. Yang ketiga, perlawanan bersifat fisik atau mengandalkan kekuatan senjata. Pada saat itu, rakyat Nusantara belum mengenal yang namanya senjata. Rakyat Nusantara hanya menggunakan senjata tradisional seperti keris, pedang, kolang, dan lain-lain. Yang keempat, mudah dipecah belah. Pecah belah atau divide et impera adalah siasat jitu penjajah kolonial Belanda dalam menaklukkan perlawanan-perlawanan di Nusantara. Salah satu yang sering dilakukan adalah dengan mencampuri urusan internal kerajaan. Perlawanan terhadap bangsa Portugis. Bangsa Portugis hanya mengemban misi dagang atau ekspansi dagang, memonopoli perdagangan rempah-rempah, dan bukan menduduki suatu wilayah atau kolonialisme di Nusantara. Perlawanan terhadap bangsa Portugis ini dilakukan oleh Kesultanan Ternate, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Aceh. Perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dan VOC. Perlawanan bersenjata terhadap VOC dan pemerintah kolonial Belanda dimulai sejak awal abad 20. Perlawanan abad 17 antara lain dilakukan oleh yang pertama, Sultan Agung dari Mataram pada tahun 1613 hingga 1645. Yang kedua, Sultan Iskandar Muda dari Aceh pada tahun 1635. Yang ketiga, Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Makassar pada tahun 1667. Dan yang keempat, Untong Surupati dan Trunojoyo dari Jawa pada tahun 1670. Sedangkan pada abad 20, perlawanan antara lain dilakukan oleh yang pertama, Patimura dari Maluku pada tahun 1817. Yang kedua, Tuanku Iman Bonjol dari Tanah Minang pada tahun 1822 hingga 1837. Yang ketiga, Pangeran Diponegoro dari Jawa pada tahun 1825 hingga 1830. Dan yang keempat, ada Teuku Umar, Teuku Ditiro, Cut Nyak Dien dari Aceh pada tahun 1873 hingga 1904.
Kerajaan-kerajaan tersebut memberikan perlawanan kepada VOC dan pemerintah kolonial Belanda karena dianggap membahayakan sistem pemerintahan, perdagangan, politik, ekonomi, dan sosial. Strategi yang dilakukan Nusantara untuk mengusir Belanda dan VOC salah satunya dengan menggunakan perang gerilya. Perang gerilya ini merupakan taktik perang yang diciptakan oleh Jenderal Sudirman. Gerilya adalah cara berperang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, menghilang, dan menyerang secara tiba-tiba. Mungkin itu saja yang dapat saya ucapkan terkait strategi perlawanan terhadap penjajahan bangsa Eropa sampai awal abad 20. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang lengkap. Sekian dan terima kasih.